Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu walhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq wa nudu an jannah wa ma kuntum ta'malun walhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau al musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqu alladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Wa idza quri'a fastamil hawa subhanallah marhaban Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Insyaallah telah melimpahkan pada kita sekalian insyaallah kesehatan dan yang tak kalah pentingnya insyaallah adalah waktu dan kesadaran Bapak Ibu sekalian hingga kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis ini. Sholawat serta salam terlimpahkan pada seluruh Nabi wajah Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Begitu pula para pengikutnya, keluarganya, termasuk kita sekalian hingga tutup alam semesta raya. Bapak Ibu rahimakumullah, kami ingin menyampaikan karena ini sudah bulan Sya'ban, ya. Terus kemudian juga ada tradisi yang dahulu itu yang ditanyakan Pak Waryadi tentang nisfu Sya'ban untuk penentuan tanggal 1 Ramadan. Nah, sebagai prolognya sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, saya ingin menyampaikan tentang masalah puasa untuk menggapai ketakwaan ya. Ini sudah sering kita sampaikan, tapi kita ingin mempelajari, mentadaburi dari ayat per ayatnya, dari akar katanya. Bapak Ibu rahimakumullah, puasa dalam Al-Quran sering disampaikan para penyampai di masjid-masjid atau di bulan Ramadan itu, yaitu pasti ayat yang sangat familiar, yaitu surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 183 ya. Kira-kira pasti Bapak sangat familiar ayat ini. Kalau mengajar Quran sudah sangat familiar ya. Dalam surat Al-Baqarah 183 ya. Nanti bisa dibacakan terjemahannya ya. Langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sangat familiar. Ya. Surat Al-Baqarah 123 sebelah kiri agak ke atas. Wahai, ya itu harfun nida. Wahai ayyuha. Harfun nida itu panggilan. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kenapa kok sering Allah tidak sering memakai ya ayyuhalladzina amanu, tidak wahai orang-orang yang berislam. Ya alladzina aslamu gitu. Kira-kira apa? Nah, kalau beberapa ulama menyampaikan seruan ini khusus ya, sampai 89 kali dihitung itu. Ini untuk mengungkapkan rasa cinta kasih Allah kepada umat orang-orang yang beriman.
dan menghormati. Tetapi diikuti dengan sebagai titik awal dari perintah dan nanti akan diikuti dengan perintah atau larangan. Seperti halnya tentang masalah puasa. Dan ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu itu sering turun di ayat-ayat Madaniyah atau menurut para ahli tafsir ulama ini ayat-ayat yang turun di kota Yathrib, Madinah. Terus yang selanjutnya itu untuk membedakan antara ini orang yang beriman dan orang-orang yang manusia biasa yang tidak beriman. Jadi ini seruan bagi orang-orang yang beriman saja. Ya. Jadi untuk penegasan seseorang itu beriman agar untuk siap melaksanakan perintah Allah selanjutnya ataupun larangannya. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Nah, apa perbedaan antara iman dan Islam? Iman itu percaya, sudah mempercayai, sudah bersyahadat, tetapi belum berislam. Islam itu dalam artian pelaksanaannya. Kalau iman, ya ada rukun iman, misalkan ya. Kalau Islam itu berhubungan dengan aplikasinya, tindakannya. Kalau harfun nidanya, panggilannya, wahai orang yang berislam, oh kamu sudah melaksanakan. Kalau ini beriman tapi belum melaksanakan perintah atau pelarangannya. Jadi paham ya? Kenapa wahai orang-orang yang harfun nidanya, panggilannya pada orang-orang yang beriman. Kutiba itu artinya ditulis ya atau ditetapkan. Ini maktab, tempat ditulis kitab, itu ditulis, ditetapkan, diwajibkan. Kepada alaikum, kepada kamu semuanya orang yang beriman, asyam. Ada pertanyaan, kira-kira syam dengan shaum beda enggak? Ada perbedaan Bapak Ibu sekalian. Di dalam Al-Quran itu ada syam dan shaum. Ya. Ada syam, ada shaum. Ya. Kalau di ayat Al-Baqarah 183 itu syam. Kalau di surat shaum itu ada di surat Maryam surat ke-19. Ya. Ayat yang ke-26. Shaum. Coba buka perbedaan ini dengan ayat yang 19:26. Memakai kata shaum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakuli washrobi wa qarri aina wa imma rajinna minal bashar ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani shauman wala ukallimal yauma insiya. Yang artinya gini Bapak Ibu sekalian, makanlah, wakuli, washrobi, ya, waqarri aina, dan bersenanglah dengan mata senang hati karena kelahiran anaknya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini perintahnya kepada Maryam. Ayatnya sudah ayat ke-9 surat 19 surat Maryam. Makanlah, minumlah, bersenang mata atau senang hati karena kelahiran anaknya. Fa imma tarayimna minal basar, maka engkau melihat seorang ahad dan seseorang
Fakoli, katakanlah, ini nadarul rahman, aku bernadar untuk ar-Rahman yang maha, Allah yang maha kasih sayang, untuk berpuasa. Nah, boleh makan, minum, senang-senang dengan kelahiran anaknya Nabi Isa, tetapi shaum. Nah, berarti kan makna siam dan shaum itu ada perbedaan, Bapak Ibu sekalian. Yang artinya itu sinonim al-imsak, yaitu menahan diri dari hal yang membatalkan, dari hal yang diperbolehkan, ya. Nah, bedanya kalau asyam itu adalah menahan diri dari yang berhubungan surat Al-Baqarah 187. Nanti kita, ya, yaitu menahan diri dari makan, minum, terus yang batalkan, terus arrofas, ya, dengan suami istri, ya, dari fajar hingga awal malam, yaitu maghrib. Surat Al-Baqarah 187. Nanti kita telisik lagi. Jadi perbedaan apa Bapak Ibu sekalian, siam dan shaum? Kalau shaum itu berhubungan dengan menahan dari emosi, perilaku buruk, seperti halnya kamu tidak boleh, Maryam, kamu tidak boleh bicara dengan orang pun. Karena apa? Maryam itu kan melahirkan anak tanpa suami, daripada nanti bermasalah dengan dirinya, ya, hikmah sesuatunya diterima, ya akhirnya perintah Allah untuk menahan diri dari bicara sampai 3 hari. Nah, jadi shaum itu lebih luas, makanya kita waktu siang menahan diri dari makan, minum, jima, itu juga menahan diri dari emosi untuk menuju kepada ketakwaan tadi, nanti ya di ayat yang lainnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi lebih shaum itu lebih general, ya, lebih luas konteksnya. Kemudian kembali lagi surat Al-Baqarah 183, ya. Ya ladina amanu kutiba alusyam ama kutiba ladina min qablikum. Halnya yang sudah diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Jadi orang-orang sebelum kamu itu semuanya juga sudah melakukannya. Kajiannya nanti ya tentunya di surat yang lainnya, ya. Tapi kita tidak bahas agar kamu semuanya takwa. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ini juga takwa, takwa itu dari akar katanya apa Pak, Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahu arti takwa? Takwa itu dari akar katanya wako yaki. Wako yaki wikoyatan. Masdarnya itu wikoyatan. Yang artinya berhati-hati atau memelihara, melindungi, menjaga diri. Ya, menjaga diri. Melindungi diri. Memelihara diri. Misalkan saya jalan naik sepeda motor, amannya apa? Pakai helm, pakai baju, pakai sepatu. Kalau jatuh masih aman. Sopir naik mobil pakai sabuk pengaman, kan enak.
Arti takwa itu adalah memelihara diri, melindungi diri, menjaga diri untuk kita hati-hati. Jadi dari segala sesuatu yang membahayakan dirinya, ya, untuk bisa melaksanakan perintah dan larangannya Allah. Jadi takwa itu adalah perisai pelindung dari murka ataupun marahnya Allah. Kan di surat Al-Fatihah kan ghairil maghdubi alaihim waladdallin ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami sirat, petunjuk jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu sirat, petunjuk jalan tuntunan yang engkau berikan orang-orang yang setelah engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi, setelah orang-orang yang baik. Lawannya adalah orang-orang yang diberi nikmat. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, akar kata daripada takwa itu sendiri. Dan tentunya ciri-ciri orang yang bertakwa kira-kira apa Bapak Ibu sekalian? Tersebut dalam surat sering kita ulang, yaitu surat paling awal dari Al-Baqarah itu kan surat 3 ya, surat 2 ayat 3 dan 4. Nanti kan ada 3 ayat, banyak ayat ya di ciri-cirinya. Ini diantaranya. Coba kita buka surat Al-Baqarah 3 dan 4. Mulai kan surat 2 ayat 2 ya. 2 ayat 2 ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yaitu Al-Qur'an, la raiba, tidak ada keraguan. Bukan satu-satunya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang mau menjaga diri, melindungi diri dari murkanya Allah. Ya. Apa mereka? Siapakah mereka itu? Di ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib. Gaib itu apa? Gaib itu tidak hadir, lawankannya hadir. Sesuatu yang tidak ada di sini, tapi dia meyakini tentang masalah hari akhir, ya, hari akhir, terus kitab-kitab yang terdahulu, para nabi. Kan rukun imannya kan tidak ada seperti itu. Kemudian setelah beriman, yuqimuna sholah, mendirikan sholat. Sholat itu adalah menghubungkan diri kita pada Allah. Ya, kan ada istilah juga silaturahmi. Hablum minallah wa hablum minannas, surat Al-Baqarah surat 3 112. Beribat alif bilatu aina ma itu illa bihablum minallah wa hablum minannas. Ketika ada orang yang meninggal dari saudara kita 903, ya, washolli alaihim, dan sholatilah kepada mereka, hormatilah. Kan sholat itu kan penghormatan dan doa. Menghormati rekan kita itu kan dengan doa. Assalamualaikum. Kita mendoakan pada rekan-rekan kita. Ketika kita sudah sholat, assalamualaikum pada kanan dan kiri kita. Rekan-rekan kita setelah sholat. At-tahiyah itu kan juga penghormatan. At-tahiyah. Wa idza huyitum bi tahiyyin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jikalau engkau bertemu seorang, saling dikasih salam tahiyah, salam kehormatan, fahuyitum, maka
Kembalikanlah dengan menghormati, memberikan salam, penghormatan, mendoakan pada rekan-rekan. Ya, seperti itu. Bahasa Arab itu kan luas. Sholah dengan doa dan penghormatan, memuliakan. Pada Allah kita menghamba kepada Allah untuk rukuk dan sujud, nah, seperti itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang telah berikan rozak, yang telah berikan rezekinya, mereka menginfakkan. Kembali lagi saya sudah menjelaskan tentang masalah perbedaan sedekah, infak, zakat, terus ada hubungannya infak dengan munafik. Apa? Infak itu dari kata nun fakoh, ya, infak. Nafakun artinya terowongan. Kalau misalkan ada hewan dikejar itu masuk terowongan, itu bisa kembali lagi. Orang yang berinfak itu mengeluarkan hartanya, sebagian dari hartanya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Begitu pula orang, tapi kan berbeda dari akar katanya. Kalau infak dari akar katanya anfaqo yunfiku, ya. Kalau munafik dari akar kata nafaqo yunafiku fahuwa munafik, pelakunya munafik. Kalau anfaqo yunfiku, akar katanya munfik, yaitu yang berinfak. Kalau orang yang munafik itu dia bermuka dua. Ya, dia menyatakan dirinya mukmin, satu sisi dia mengatakan kekufuran, berdua topeng, berkaki dua, bertopeng dua. Dia masuk, dalam hatinya masih ada kekufuran, maka disebut munafik. Akar katanya sama, infak dan munafik. Yang satu munfik, yang satu munafik. Munfik yang berinfak, munafik yang bermuka dua, berkaki dua, muzabzab. Kalau tidak diterangkan seperti ini, di kajian mungkin tidak paham dengan akar kata ini. Makanya kita belajar ini. Kira-kira ada yang menerangkan apa arti takwa, apa arti infak, arti munafik. Tidak ada di kajian yang lain ya. Mohon maaf. Apa arti goib? Ciri-ciri orang bertakwa secara rinci. Di ayat selanjutnya yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini kembali kepada orang yang beriman. Jadi ayat yang 3 dan 4 ini berhubungan dengan masalah keimanan. Tapi dia yakin hari akhir. Nah. Kemudian masih di surat Al-Baqarah. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 177. Ciri-ciri ya Bapak Ibu sekalian. Ini hanya ciri-ciri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyina wa atal mala 'ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fi raqab wa qamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi 'ahdihim ila 'ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal bas
Ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Panjang ya Pak Bapak sekalian. Ini orang-orang ciri-ciri orang-orang bertakwa ini di surat Al-Baqarah 107 di akhir ayatnya nah ulaika humul muttaqun. Apa orang takwa itu? Tadi menjaga diri, melindungi diri dari ya ghadab, dari murkanya Allah. Misalkan kita hujan, pakai jas hujan atau payung, bila payungnya rusak, ya wes kita kan sudah berusaha. Malam-malam, kalau dulu pakai obor, tahu-tahu kena angin, kita kan sudah berusaha, ya sudah, kena angin mati Pak, pakai lilin, gelalah mati, tapi kan kita sudah berusaha. Jadi takwa itu berusaha untuk melindungi diri bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan dunia ini. Pakai senter, adalah baterainya mati. Wah. Ya itulah nasib. Tapi kan kita sudah berusaha menjaga diri kita, hati-hati. Jadi kita itu di dunia ini tuh takwa itu apa? Ya ladina amanu ittaqwa, ya ladina amanu ittaqwa, wahai orang beriman bertakwalah. Ya. Itu kan selalu perintahnya seperti itu. Kemudian di surat Al-Baqarah 107 bukanlah albir, birrul walidain itu kan kebaikan atau satu hal yang mana kebaikan-kebaikan yang kita jalankan ya ini itu bukanlah antuwalu. Antuwalu itu menghadap. Wali itu wali tahu enggak? Kita berkiblat, minta wali itu pelindungan. Ini kan surat Al-Baqarah 287 ya. Allah walilladziina amanu. 257, maaf. Nah, antuwalu menghadapkan wajah-wajah itu ya ke arah kita ini. Kiblat itu sebelum kiblat, jadi ubailah itu artinya sebelum. Kiblat ya kiblat. Di depan kita kiblat. Jadi dia itu di depan kita. Kalau obla itu sebelum. Jadi kiblatnya itu sebelumnya kiblat ada saya. Kalau imam itu amama depan. Ummah, ibu, imam. Dan luar biasa. Al-Quran itu bahasa Arab dengan bahasa Arab itu mempunyai makna harfiah yang sangat luas. Ya, antuwalu, ya, wali kita menghadapkan wali, melindungi, pelindung seperti wali murid, wali mahasiswa, kan pelindungnya siapa? Ya, kita menghadapkan antuwalu, menggantungkan wajah kita kepada kiblat, yaitu yang timur, masyrik, wal maghrib, ke timur atau ke barat. Kok misalkan saya di Indonesia lebih dekatnya ke Makkah itu ke arah barat, ke barat. Tapi kira-kira kalau misalnya saya arah ke timur, sholatnya gimana Bapak Ibu? Sah atau enggak? Loh saya niatnya ke kiblatnya kamu. Ini Bapak nanti ada hubungannya tentang masalah penentuan. Jadi kan misalnya ini ke kiblat, ya. Nah, saya kalau ke sini, tapi kan melewati benua Amerika. Kalau sini kan langsung. Nah, nanti ada hubungannya ya, tentang masalah penentuan syahid.
Kembali lagi. Kalau yang dari Amerika ya ke timur. Kalau yang Indonesia lebih baik ke sana. Tapi kalau saya keliru sini, nah, niatnya sudah kiblatnya sini tidak tahu kalau kiblatnya paling dekat kan ke Ka'bah kan seperti yang itu. Jadi maksudnya itu bukanlah kebaikan itu hanya sholat kayak gitu ya, atau haji, atau sampai umroh beratus-ratus kali. Ya karena dia punya travel umroh haji ya beratus-ratus kali ya. Itu bukanlah kebaikan. Ini menurut Allah, menurut Al-Quran. Tetapi walakin nabira man amanah. Yang pertama beriman pada Allah, hari akhir, percaya. Hari akhir hukum kausal kita nanti akan dihisab. Malaikat yaitu kekuasaan Allah, yang kepemilikan Allah. Baiknya yang setelah dilihat di mata kita atau yang abstrak. Wal kitab dan kitab-kitab, wa nabiyyin dan para nabi, wa atal mala dan mendatangkan mal, harta. Kalau sekarang uang ya harta lah, harta benda kita. Ala hubli atas dengan dasar kecintaannya. Kepada siapa? Dawil kurba, sanak kerabat dulu Pak Bapak Ibu. Yang deket-deket. Kurba itu artinya yang dekat atau hampir mendekati. Yang korek, yang dekat-dekat yang kita kenal Pak. Kalau misalkan kita di negara asing, ya tetangga kita atau saudara muslim kita. Kalau kajian ya ini, kalau kita tetangga, kalau misalnya dalam kerabat, anak, kemudian saudara, ibu, bapak kan atas, samping, bawah, ya atas orang tua, ya yang dekat-dekat, dawil kurba. Kemudian yang kedua yaitu anak yatim, yaitu tidak punya bapak ibu. Ini kan perintah yang luar biasa. Bukan orang masakin atau fakir dan miskin. Kembali lagi saya menyebut masakin dari kata apa ya? Sakana, menetap. Menetap, tidak punya pekerjaan, walaupun punya rumah, tetapi kalau misalkan punya pekerjaan tidak mencukupi anak-anaknya, istrinya, itu ya termasuk miskin. Kalau sekarang ya hitung oleh BPS, pemerintah dengan pengusaha itu UMR atau UMP itu di bawah UMR itu ya ranah miskin Bapak Ibu sekalian. Kemudian buat misabil, orang-orang yang dalam perjuangan, orang yang memperjuangkan agama Islam, wasail, orang-orang yang minta, yang betul-betul yang menerima, bukan minta-minta tapi untuk maaf, lahan pekerjaannya itu memperkaya dirinya, itu tidak mendidik ya, itu harus hati-hati. Orang betul-betul klasifikasinya orang yang minta. Arikob dari kata rokoba. Rokoba itu artinya yang menjaga. Rokibun atidun. Berarti siapa? Ya mungkin dari kalau sekarang itu karyawan kita yang menjaga rumah kita. Kalau misalnya di perumahan ya seperti satpam yang menjaga aset kita, pembantu rumah tangga seperti itu. Arikob. Kemudian aqamah sholah, yaitu mendirikan sholah. Ya, tadi sudah saya sampaikan sholah
Kemudian az-zakah. Zakat itu artinya kecerdasan, Bapak Ibu sekalian. Pernah saya sampaikan ada perbedaan tentang sedekah, infak dan zakat. Zakat itu adalah pencerdasan umat. Surat 903, 9 garis 6. Contohnya surat 960 as-sedekah. Untuk apa? Yaitu zakat itu pencerdasan, yaitu tidak ada ketimpangan antara si kaya dan miskin. Gini rasio, Pak, lebih mudahnya. Nah, kalau misalkan ketimpangan rakyat miskin dengan orang kaya terlalu timpang, akan terjadi permasalahan di masyarakat, pasti gitu. Hanya Allah menyuruh az-zakah untuk tidak terjadi ketimpangan, Pak, si kaya dan miskin. Kalau Gini rasionya tinggi antara 0 sama 1, kalau itu mendekati 1. Kalau mendekati 0, 0,2 misalnya di pedesaan, itu seneng, Pak, guyup. Kalau misalkan ketimpangannya terlalu tinggi antara si kaya miskin seperti kota-kota metropolitan atau misalkan di negara-negara maju seperti di New York atau di Washington atau apa, itu tinggi, Pak. Jakarta itu 0,5 sampai 0,6, hampir mendekati 1. Mana sendiri, makanya sering terjadi demo. Melihat orang kaya, wah, saya seharusnya ya dikasih ya maksudnya tapi mereka menutup matanya itu. Makanya kan sering harus ada namanya empati. Yaitu empati menuntaskan kemiskinan. Kemudian ciri-cirinya yang selanjutnya wal mufuna bi'adihim, yaitu menunaikan ahdun, ketegasan atau janji. Itu kan kadang kita janji, nadar. Nah, kalau misalkan jadi pejabat berjanji, saya berjanji tidak korupsi. Kalau korupsi berarti kan bukan orang yang takwa. Saya berjanji sebagai aparatur negara tidak akan korupsi, nepotisme, kolusi. Ternyata melaksanakan korupsi, kolusinya nepotisme, ya berarti bukan orang bertakwa. Saya berjanji menjadi suami, menafkahi istri dan anak, tetapi tidak. Itu kan sama. Kita bersyahadat, itu kan berjanji pada Allah setiap sholat. Ternyata melanggar perintah-perintah Allah, ya bukan menjadi orang yang takwa. Orang-orang yang menunaikan ketegasan janji ketika dia berjanji, menegaskan janjinya. Terus selanjutnya wasabir, sabar. Sabar itu ketika diberi ujian, kan dunia itu kan ujian. Dikasih jabatan yang tinggi, nggak sabar. Dikasih musibah kemiskinan, ya sabar. Dikasih longsor, terus kemudian bencana alam, ya sabar. Dikasih kemakmuran suatu negara, ya harus sabar. Itu kan kadang kita tidak sabar waktu di atas, dan kadang tidak sabar waktu di bawah. Manakah sabar selanjutnya agar kita tenang, yaitu di tengah-tengah. Saya pernah bicara tentang hukum perputaran ya. Kalau misalkan roda itu berputar, yang paling damai itu kan di tengah-tengah. Itulah titik keseimbangan dunia ini. Seperti kita mengitari Ka'bah, kalau misalkan haji atau umroh. Titik kedamaian adalah di tengah-tengah. Disitulah titik kedamaian kita. Kalau yang diputar itu kan, ya seperti itulah. Tasbih semua memang berputar. Tapi titik kedamaian ada di tengah-tengah. Titik keseimbangan dunia ini. Harus sabar. Ketika al-basa, ketika sengsara dan ad-dharra. Wahinal ba'as, dan dalam keadaan
Kalau al-ba'as diartikan apa Pak? Waryati. Al-ba'as. Wasabirina fil ba'sa wa dhar wa hinal ba'as. Kalau kami mengartikan itu ketika dalam keadaan kuat, Pak. Dalam keadaan saya menang. Dan waktu saya kaya raya, itu juga harus beri kesabaran. Ya, kadang sombong, dikasih kekayaan, kadang lalai dengan janjinya. Kalau sudah dapat kursi, ya lalai dengan janji-janjinya. Seperti itu kan, itu tidak sabar dengan dirinya di waktu dikasih kekuatan. Al-Baqarah 107, al-ba'as, wahin al-ba'as. Kalau diartikan umumnya itu kan peperangan ya Pak ya. Ya, ketika menang peperangan, al-ba'as atau kekuatan, punya tentara yang banyak, tetapi ternyata malah banyak membunuh orang, punya kekuatan angkatan bersenjata, tapi untuk genosida. Nah, ini kan orang-orang yang luar biasa ini. Tujuannya untuk membinasakan manusia. Minal basak buat dorok. Dorok itu artinya dari di surat Ali Imran ya. Itu kan nanti ada hubungannya juga. Ini kan ada As-Dorok surat 134, 135 dan atau enggak langsung 100. Dari awalnya 133. Ini kan ciri-ciri orang-orang yang takwa juga. Coba kita buka ya surat 3. Kan ad-dorok. Dorok itu dari akar kata dororun. Dari akar katanya doror. Dororun, dorurotun itu darurat. UGD Pak. IGD, instalasi gawat darurat di rumah sakit. Dorok, kalau sarok dari akar katanya sarorun, yaitu lapang atau kasur membentang, layak-layak gitu Pak. Sarorun. Itu surat 3, 134. Coba kita buka. Ayatnya sebelah kanan paling atas. Ayat sangat-sangat familiar Bapak Ibu sekalian. Sampaikan waktu bulan puasa ataupun setelah bulan puasa halal bihalal itu ayat ini dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim surat Al-Imran 133. Basari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kan muttaqin ya. Dan bercepat-cepatlah kepada maghfirah. Ampunan Allah, kita itu minta ampunan Allah. Itu sinonim dengan al-afu, maaf. Kan di ayat nanti 134 dan 100 al-afu. Tapi kebanyakan maghfirah itu ya dari Allah maghfirah. Tapi apa adakah sama? Ya ada perbedaan, tetapi sinonim lah. Maghfirah, ampunan. Al-afu, ampunan dari Tuhanmu. Robbun itu dari kata robaya, yaitu tarbiyah, mendidik. Kita kepada Rob itu apa? Yang maha mendidik kita, membimbing kita, membina, mendidik kita. Robbun itu artinya yang maha membina, mendidik kita. Akar katanya robaya. Ada istilah pendidikan tarbiyah, pendidikan atau tarbiyah, bahasa Arabnya tarbiyah.
fakultas tarbiyah itu fakultas pendidikan. Seperti IKIP kalau dulu, sekarang UNES gitu ya. Nah, buat jannah itu artinya apa Pak? Jannah itu artinya dari sesuatu yang menutupi, yang tidak terlihat tapi di depan kita, seperti jin. Jin ini ada di depan kita, tetapi tidak terlihat karena abstrak. Jannah itu yang menutupi rimbun. Jannah itu kebun. Jadi saking rimbunnya itu pohon-pohon nanti di akhirat, yo sangat lebat, hutan lebat, hijau gitu ya. Misalkan seperti kita ini, difantasikan seperti itu ya, sampai menutupi kebun tersebut. Saking lebatnya, misalnya buah-buahan, mata air. Pokoknya yang indah-indah kalau jenengan itu healing atau wisata itu kan seperti dia dicu-icu, royo-royo, enggak seperti waktu di Mekah Madinah perjalanan ke tandus ya. Di sini coklat tandus ya, panas ya. Langsung masuk ke Indonesia balik lagi loh. Seger kayak gitu. Indonesia itu seperti tidak surga, tapi kok rakyatnya pada dengan miskin ya, dia salah dengan kehidupan kita. Kembali lagi jannah, jin. Terus ada istilah junnah. Junnah itu artinya yang seperti bisa juga kena jin ataupun gila, ya seperti itu. Jadi jannah artinya banyak. Dan akar katanya jin nun jannah yujani, janana, seperti itu. Jadi yang mana arduha luasnya seluas samawat. Nah ini pengertian jannah seluas samawat. Arti samawat sudah saya terangkan. Ya, kalau kami mengartikan samawat artinya sepadan dengan ardun, yaitu seperti bumi. Di surga itu seluasnya samawat yang punya atmosfer, sama itu atmosfer, ya. Jadi kan planet-planet seperti halnya Merkurius, Venus, Bumi, terus Mars, Jupiter, sampai Pluto, dan nanti yang paling terbesar, paling tinggi itu, yang Muntaha, itu adalah yang beratmosfer, yang bersama, yang punya sama itu artinya atmosfer, punya, ya seperti halnya wawunya itu persamaan. Arduha luasnya seluas planet-planet yang hampir sama dengan bumi. Jadi paling mudah Pak Bapak Ibu sekalian mengartikan surga atau jannah, kebun tempat tinggal kita nanti akhirat itu adalah seperti planet bumi ini, cuma belum terjadi karena ini belum sempurna. Karena di dunia ini isinya adalah ujian. Ya, surat Al-Baqarah 155 itu kan isinya 2135 itu kan isinya ujian. Jadi kita itu diuji apakah benar-benar kita bisa mewarisi bumi kita ini nanti di akhirat menjadi jannah surga. Kalau jenengan di planet bumi ini berbuat maksiat, ya surga nanti atau bumi ini tidak akan menerima Anda. Ditaruh di mana? Di neraka. Neraka yang sering kita lihat itu adalah matahari. Paling mudah Pak Bapak Ibu sekalian. Cuma analisa seperti ini kan apakah ada di kajian yang lain? Paling mudah itu. Kita makanya harus menghormati bumi ini, jangan merusak bumi ini, karena bumi ini adalah nanti akan diwariskan. Ayatnya ada yang lain bahwa bumi ini nanti akan diwariskan pada orang-orang yang bertakwa. Makanya hati-hati dengan jangan sampai merusak bumi ini. Kita jangan berbuat maksiat di muka bumi ini, karena ini nanti hukum sebab akibatnya. Kita berpikir seperti itu.
Mudahnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Iya, filosofinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Iya. Iya, prosesnya. Masalah kita belum sampai ke situ. Iya, karena belum sampai perjalanan kita sampai ke planet, misalkan ke planet Mars. Iya, tetapi ayatnya ini sudah mulai ada dibuka sedikit-sedikit di Bapak disebut sekalian. Tapi kan semuanya perlu proses. Iya, pakai kekuatan. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu surat 3 134 untuk mencapai tingkat ketakwaan kita yaitu menginfakkan harta kita waktu sarro lapang. Sarro itu lekar loh Pak. Kasur gitu sarro itu. Layang-layang ketika kita lapang mau aku diadit akeh aku main ngopo. Ya Pak. Aku sediakan. Tapi yang kalau misalnya dalam waktu darurat kritis Pak ini paling berat. Oh kadang waktu lapang aja, uang banyak aja susah untuk makan. Jadi mikir lianis ya. Oh seneng-seneng sih, memang. Maya aku di duit, dia nanti di duit. Itu masalah ya. Mumpung aku cik nom, cik ganteng aku. Berarti kan ada iktanib khomsah, koblah khomsin. Jagalah ketika kamu itu, ketika waktu 5, sebelum 5. Di antara seperti itu, ketika kamu lapang, kaya, waktu kamu nanti paceklik gitu. Ketika kamu masih muda, syababaka qabla haromika. Ketika waktu muda dan haromika ketika kamu nanti tua. Kita nggak tahu. Gitu. Itu nadar Pak. Ya, nadar itu. Ya enggak apa-apa. Boleh. Niatnya baik ya. Ya. Kembali lagi sarok, dorok, wal kadim. Kadoma itu seperti bisa menahan. Jadi seperti termos Pak. Melindungi. Melindungi dari amarah, panas. Nah, seperti termos. Kadimah. Al-ghaidha yaitu jengkel, marah. Nah ini kadang kalau waktu jengkel, marah itu kan hati-hati Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Bapak. Ketika di keluarga marah sedikit bisa membuat masalah Pak. Iya, masalah besar yang makanya harus hati-hati, apalagi laki-laki ya. Karena kalau misalkan ada pasangan kita, istri kita itu ya kita harus jaga diri. Bisa ADRT di dalam rumah atau sampai pembunuhan. Itu karena hal-hal yang terkecil, Pak. Menahan amarah itu luar biasa. Bisa menahan amarah itu termasuk juga salah satu orang-orang ciri-ciri orang yang takwa. Itu bertakwa ya. Tidak sabar ya harus sabar syaratnya ya 245 ya ketika waktu dikasih kekayaan tidak sabar terus ini tuku ini padahal tidak dibutuhkan. Kadang itu orang itu membelanjakan, menginfak itu membelanjakan sesuatu yang tidak berguna. Itu kan salah satu yang sia-sia. Itu kan ciri-ciri orang beriman itu kan membelanjakan sesuatu yang sia-sia. Nah, harusnya membelanjakan sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Nah, ini yang kadang
diuji seperti itu, makanya tidak sabar. Maka masih di sini, wah, jodoh, ya mas, jodoh, aku mau duit wakai dan gajian ini, wah. Nah, ini kita diuji kesabaran kita. Aku duit wakai, ono sing ning jowo sing enak-enak, wah jajan lah. Hal-hal seperti itu kita tidak sabar. Hal-hal itu harus menjaga diri kita. Itu tadi menjaga diri kita itu takwa. Kemudian selanjutnya wal'afina, memaafkan manusia. Karena gini Bapak Ibu sekalian, ini tingkatan yang sangat luar biasa juga. Ketika orang yang menyakiti diri kita, terus kita sampai derajat kita bisa memaafkan, enggak? Walaupun kita itu dibuat susah dengan orang itu, Pak. Itu enggak mudah, Bapak Ibu. Kita difitnah, ya, sampai kita masuk penjara misalkan, Pak. Sampai anak apa ya? Wah, pokoknya kita itu dibuat susah keluarga kita atau diri kita. Entah kita dibohongi masalah keuangan. Kira-kira derajatnya bisa memaafkan dari manusia itu kira-kira bisa enggak? Luar biasa itu. Itu para nabi sudah mengalaminya seperti itu. Dulunya keluarganya dibunuh, pamannya dibunuh, gitu. Para sahabat, orang tuanya dibunuh, terus kemudian dia masuk Islam. Gimana? Derajat orang-orang para nabi dan para pengikut para nabi waktu zamannya itu diuji seperti ini. Kita kadang mungkin belum bisa maafkan. Nah inilah kita ingat dengan ayat ini. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang yang muhsin kan ada istimah, islah, ihsan. Kalau misalnya mengatakan ihsan itu ya berbuat baik. Kalau ada yang mengatakan seperti ihsan itu kita berbuat atau seperti sholat atau berbuat baik itu tidak seakan-akan dilihat oleh Allah, ya sudah pasti kita sudah derajatnya kita berbuat baik itu niatnya untuk Allah, bukan agar selalu diingat dilihat sama Allah, tetapi sudah keyakinan kita. Jadi ihsan itu adalah kata hasanah, yaitu berbuat hasan, baik. Gitu. Berserah diri itu aslama, Pak. Kalau menyembah itu abadah. Sholat itu artinya menghormati, memuliakan, dan doa. Dan berhubungan pada Allah. Dan berhubungan pada manusia. Ya. Kemudian surat 3, 135. Walladzina fa'alu fahisha, dan ketika orang-orang bertakwa itu ciri-cirinya adalah jikalau berbuat kekejian, fahsya. Ya. Fahsya itu artinya apa? Kekejian, Pak, yang sebetulnya fahsya itu ya sangat keji, yang sangat dimurkai, Bapak Ibu sekalian. Ya, sampai tingkatannya itu keji itu berbuat yang melampaui batas, yang sampai berbuat zina atau membunuh atau seperti itu, fahsya itu, kejian. Atau dolim, menggelapkan dirinya. Dolim itu kan gelap, artinya dolim itu gelap. Lawannya adil. Kemudian ingat pada Allah, dakarwa, pikir, ingat, ya, bisa juga menyebut. Misalkan menyebut kita mau makan bismillahirrahmanirrahim. Dakar itu ada memorizing, ingat.
Fastaghfaru, kemudian dia minta ampun kepada Allah di dunubi atas dosa-dosanya. Ada dzunub, ada ismun. Sinonim. Dzunub itu sama-sama dosa. Bisa Anda diterangkan di sini ya. Dan barang siapa yang minta ampunan pada Allah atas dosa-dosanya, adzunub tadi, ya, maaf, yang firu itu mengampuni. Siapakah yang mengampuni dosa-dosanya kecuali illallah? Kemudian walam yasirru, dan tidak mengulangi lagi. Jadi istilah taubatan nasuha di sini tidak mengulangi lagi. Sudah tahu ini dosa, tidak mengulangi lagi, itu artinya taubatan nasuha. Walam yasirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Yusiru artinya itu tidak mengulangi atau merusak apa yang sudah dia lakukan. Itu atau mengulangi perbuatan yang tadi, dosa-dosa itu. Nah ini, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ciri-ciri orang. Kemudian surat 3, 136, ulaika, mereka lah orang yang bertakwa itu jaza ataupun upahnya ataupun pahalanya. Maghfirah pertama yaitu adalah ampunan Allah. Mirabbihim, dari Tuhannya yang Maha Memberi dan Pembina. Wa jannatun, ya, surga-surga. Jadi bukannya surga Pak, surga-surga. Kan jamak. Surga itu bukan satu. Seperti samawat itu kan jamak. Dari kata mudzakarnya itu sama. Tajri minta anhar, yaitu yang bergerak. Tajri itu artinya jarul yajri itu ataupun lari ya. Di bawahnya al-anhar, ada yang mengatakan sungai. Anharun itu artinya bisa sungai, bisa juga siang. Nahrun jamaknya anhar, naharun jamaknya juga anhar. Paham ya? Ini bahasa Arab. Anhar itu jamaknya dari nahrun, artinya sungai. Ini jamak ya. Kalau naharun itu artinya siang. Sama-sama anhar gitu. Ada yang mengatakan jadi siang-siang seperti halnya kalau ya nanti kita berfantasi ya bahwa surga itu tidak ada terik. Jadi kayak waktu pagi hari seperti itu, tidak panas, tidak dingin sekali, sejuk, hanya sepoi-sepoi. Jadi kalau orang memandang pemandangan enak dipandangkan waktu pagi hari, sunset ya. Ya enggak. Orang kalau naik ke tunggu, ya, seperti orang kita healing ke tempat yang tinggi perkebunan, kita lihat waktu tenggelam matahari atau waktu naik hari, itu kan enak dipandang. Nah, itu saking indahnya seperti itu duniawi, itu nanti di akhirat nanti. Orang sibuk dengan kesenangannya. Di sini senang harus senang, sejuk. Ya seperti itu. Jadi siangnya hanya ini di bawah cakrawala seperti itu. Iya. Ya, kita tidak berbahas masalah surga ya, nanti ini masalah pembahasan tentang takwa. Ya seperti itu. Nanti cluenya seperti itu. Abadan khalidina fiha. Khalid, kalau sudah khalid berarti tidak akhir.
Kalau ada yang mengatakan akhirat tidak kekal, ya berarti dirinya tidak paham arti akhir. Akhir itu sudah akhir, belum yakin. Tapi kalau misalnya ada mengatakan akhirat tidak kekal, ya monggo. Ya. Ayatnya kholid, kekal di dalamnya. Kalau masuk neraka yang kekal di dalamnya. Ya, makanya hati-hati jenengan ini di sini, di dunia ini. Ini adalah wa ni'ma ajrul amilin. Ini sangat nikmat. Ya, surga itu adalah nikmat balasan orang yang beramal itu. Sangat nikmat. Makanya ya tingkatan orang-orang bertakwa itu arahnya kita ke sana, Bapak Ibu sekalian. Puasa kembali lagi. Arahnya untuk mencapai itu ya semuanya kembali kepada diri kita. Fisik, pelatihan fisik itu semuanya juga sudah kita lakukan, tetapi arahnya untuk mencapai ini. Ya, seperti ini ciri-cirinya, yaitu kita waktu puasa juga selalu berbuat baik, ihsan, ya, kemudian suka memberdayakan kedermawanan kita, menginfakkan harta kita, waktu lapang atau sempit, sabar. Kadang kan waktu buka puasa rak sabar kok. Wah, kabeh nak bisa pas buka pertama, wah, pengen keuangan sing enak-enak gitu. Cepat. Makanya ya kadang tidak sabar. Dan nyataan sembako itu pada naik karena kan kebutuhan akan puasa. Berarti kan kita sebagai orang Islam di negara mayoritas Muslim di Indonesia itu kan, seharusnya kan kalau jenenge puasa itu kan harusnya kan kita tidak konsumtif, tetapi kenyataannya itu kan setahun sekali. Malah barang-barang naik karena kan demand atau permintaannya sangat tinggi. Berarti kan kita dipertanyakan gitu. Niatnya puasa itu apa gitu loh. Kembali, saya sendiri juga seperti itu. Kadang kan puasa, tapi malah boros ya berapa? Lah ini pertanyaan juga ini kita, apakah sudah kita arahnya seperti itu? Dan lagi surat Al-Baqarah tadi 183. Nah, bagaimana pelaksanaan puasa? Pelaksanaan puasa 184, 185, 187. Ya. 184 yaitu ayam ma'dudat. Sama farad. Nah, ini lah. Al-Baqarah 184-nya. Saya arahnya ke pengertian-pengertian kata per kata dari akar katanya ya. Yang mungkin terlewatkan dan disampaikan oleh Ustaz Abdul Maskur. Ayam ma'dudat yaitu hari-hari yang ma'dudat, iddah dihitung. Awalnya apa? Syahrul Ramadan yaitu bulan ke-9. Ayyam ma'dudat, pamangkana minggu marid. Jikalau dari kamu sekarang ada yang marid, sakit, au ala safarin. Safar artinya apa Bapak Ibu? Jalan. Nah, umumnya artinya jalan. Kalau kamu mengatakan yaitu yang berbeban, karena safarun artinya itu jalan yang sangat jauh. Bukan misalnya saya sini terus pulang ke Tanjangan, enggak. Ada yang mengatakan yaitu tenaga pendorong. Surat 7:34. Safar ya. Coba safar. Itu adalah berbeban. Wasubuh ida asfar. 34. Ketika waktu subuh pagi, wasubuh ida asfar. Kalau jenengan waktu pagi hari mau kerja itu kan berat ya Pak, memulai kerja, apalagi hari Senin setelah libur.
Misalkan dari anak itu. Kalau mau misalkan mau usaha, itu paling berat itu kan waktu pertama kali. Kalau mau lari itu kan paling beratnya pertama kali, Pak. Betul nggak? Al-Mudassir 104. Artinya terang. Ya, waktu matahari mau naik itu kan paling berat. Pendorong. Nah, jadi pada Marit sakit, kemudian bukan hanya perjalanan, kalau orang perjalanan jauh, orang dulu ya wajar bulan-bulan Pak. Misalkan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah sampai 2 atau 3 bulan ya. Tanpa bekal. Iya, bekalnya itu kan juga terbatas. Lalu sekarang kalau misalkan saya dari Mekah ke Madinah itu cuma berapa jam? 4 jam, berapa jam Mas? 8 jam, 7 jam ya dari Mekah ke Madinah. Iya, pakai bis. Dulu Nabi Muhammad, ya, jadi safar itu artinya yang berbeban. Siapa yang berbeban yang tidak boleh puasa? Itu orang sakit, terus ibu hamil, itu boleh, ibu menyusui, apalagi nifas, terus yang haid, atau misalkan orang yang dalam peperangan, pernah terjadi peperangan di waktu bulan Ramadan. Terus misalkan orang-orang yang kerjanya memang sangat berat, menjadi tukang di atas genteng itu kan kuanasnya itu loh. Daripada dia mencelakai dirinya, batalkan puasa boleh. Pengertian safar itu sangat luas. Ya, itu makanya tidak relevansi antara safar dengan perjalanan. Jadi safar arti akar katanya itu punya tenaga pendorong, perjalanan juga sangat jauh. Ya, sekarang perjalanan jauh sangat cepat. Ya, orang lansia sudah goblok, ya, sudah lemah, tidak sangat berpuasa. Ya, ya ini. Maidatun min ayam itu kalau dia mengganti di hari yang lain. Waladhi yutikunahu fidyatun ta'am miskin. Waladhi yutikunahu yaitu yang orang-orang yang menguasainya karena dikuasai oleh apa namanya tadi ke berat, beban, terus kemudian karena marit itu bisa menggantinya dalam waktu setahun itu dengan fidyah karena memang sudah dalam setahun tidak mungkin bisa apa-apa. Ya, orang-orang yang seperti anak kecil ya masih belajar, itu kan tidak wajib puasa boleh, tapi belajar. Sudah umur balik arah ke menteri psikologi yang umur 7 tahun ya boleh. Gimana? Silakan. Tetapi dihitung per harinya. Fidyah to'am miskin itu adalah selama 1 hari. Misalkan 1 hari, kalau menurut fikih itu 1 mud, itu 0,6 atau 0,75 kilo. Ya, ini fikih. Tetapi kalau menurut kami, ya sesuai apa yang kita makan setiap hari. Misalkan dari pagi, siang, sore. Gitu, kalau misalnya pengeluaran saya 20.000 atau 15.000 dengan lauk pauk dengan ini ya harus mengeluarkan uang segitu ataupun dalam bentuk barang. Mungkin bisa untuk makan orang miskin yang sesuai dengan diri kita. Kalau orang kaya ya tentunya lebih besar. Nah, makanannya daging terus. Nah, orang Indonesia makannya nasi. Orang Eropa daging di sana, daging biasanya dia. Paman tatawwa khairan fahuwa. Dan barang siapa yang menyanggupi, kalau sanggup puasa, dia puasa lebih baik. Wa antasu khairan lakum, dan kalau puasa itu lebih baik bagimu. Jikalau kamu ketahui, ternyata sudah diketahui bahwa puasa bisa menyehatkan, ternyata ada istilahnya autofagi, membunuh sel, ya,
Yang terbunuh itu bisa hidup lagi dengan regenerasi sel setelah kita puasa, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita nggak tahu, ternyata hikmah dari puasa itu ada di situ. Kemudian 185-nya Syahrul Ramadan. Syahrul itu adalah dari kata syahro, masyhur. Masyhur, syahrul itu masyhur, kelihatan. Jadi bulan-bulan itu kan yang terlihat apa? Hidungnya itu adalah kalau bulan kembarnya yaitu hilal. Awal bulan. Di bulan Ramadan. Ramadan artinya apa? Artinya adalah pembakaran, Pak. Yang dibakar apa? Dosa-dosa kita. Yang dibakar apa? Badan kita untuk meregenerasi sel, untuk bisa tumbuh kembali jadi sel-sel yang baru. Ramadan itu seperti akar katanya roh mimbor, membakar, panas, kering, seperti halnya lautan dibakar menguap seperti itu. Itu dibakar di bulan Ramadan. Jadi Ramadan juga artinya mengasah seperti senjata, mengasah jiwa kita, fisik kita untuk mencapai ketakwaan itu bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan itu adalah unzila diturunkan yaitu Al-Quran. Al-Quran dari kata akar katanya qoro'a yaitu membaca atau mengumpulkan kata-kata menghibur misalkan alif, lam, qaf, ra, alif atau hamzah, nun terbentuk kalimat kata Al-Quran. Al-Quran terus unzila, berarti Al-Quran itu. Jadi menyusun kata-kata, menghibur kata-kata atau berhuruf-huruf bisa untuk dibaca. Paham ya? Qoro'a itu seperti itu. Mengumpulkan, membaca, artinya banyak, Pak. Nah, dalam bulan Ramadan itu turun ayat Al-Quran. Hudan artinya petunjuk. Pernah saya sampaikan hudan artinya satu-satu petunjuk, tidak bisa dijamakkan. Kalau hidayah bisa dijamakkan. Berarti Al-Quran adalah satu-satunya petunjuk. Al-Quran tidak pernah ada ayat melakukan hidayah itu tidak ada. Pasti hudan. Untuk siapa? Seluruh manusia. Bukan hanya orang-orang mukmin, muslim, tapi non muslim, non mukmin. Kemudian yang kedua yaitu bayinat, yaitu menerangkan. Seperti saya ini mengkorelasikan ayat satu dengan ayat lain, saling menerangkan atau tafsir Quran bil Quran. Kemudian yang ketiga istilah Quran adalah furqan, yaitu membedakan antara hak dan batil. Kalau ada berita-berita yang dari luar yang tidak logis, tidak hak, Al-Quran adalah sebagai filternya. Gampang kan? Kemudian fama syahidah itu musyarat, barang siapa dari kamu sekalian itu syahidah. Syahidah artinya apa? Yaitu dari akar kata syahadah, melihat langsung dengan ilmu atau bersaksi dengan ilmu atau menghadirkan dirinya. Ya. Yaitu tentang masalah ilmu pengetahuan tentang astronomi, penetapan masalah, maka dia falyasum. Nah, kemudian sekarang ada perbedaan. Kenapa ada perbedaan di Muhammadiyah? Ini Bapak Ibu sekalian, karena Muhammadiyah memakai kalender Hijriah global KHGT. Menurut mereka setelah dihitung, walaupun sebetulnya sudah sama dengan kalender kita, itu ternyata saat diteliti dengan astronomi itu ada di Alaska. Jadi gini, hapus. Ini di garis ya, ini benua Amerika seperti gini. Ini
Ini kan benua Asia dan ini ya. Ini IDL. IDL itu adalah International Deadline. Sini Eropa ya, atau di sini ya. Garis international deadline itu kan 180 derajat busur ya. Kalau GMT itu kan 0 derajat busur. Kalau ini kan garis lintang. Ini garis lintang. Ternyata di benua Amerika itu ada masuk karena KHGT. Jadi Itihadul Matla. Kalender Hijriah Global Tunggal Muhammadiyah. Itu dengan syarat itu sudah terlihat dengan syaratnya 5 derajat altitude atau ketinggian bulannya sebelum turun di cakrawala di alas di benua Amerika itu dengan syaratnya 5 derajat altitude, kemudian elongasinya itu 8 derajat syarat. Jadi sebelum 00 atau 24 jam 24 di GMT di Greenwich Mean Time di Inggris itu ataupun sebelum hari berubah ini ternyata di Alaska ada yang terlihat ini masuk sini walaupun sini masih minus. Kalau menurut dari astronomi pakai aplikasi Stellario, Sky Portal, Sky Safari, terus kemudian aplikasi Dahmoon atau aplikasi astronomi yang lainnya, itu masih minus Pak. Dipastikan Indonesia kalau merujuk daripada matlaknya lokal, ya melihat hilalnya dengan aplikasi astronomi itu tidak mungkin. Terus mana yang benar mengikutinya? Saya kembalikan pada hukum relativitas. Ini Bapak Ibu sekalian. Kalau zaman dulu, ya itu kan Nabi tentunya sesuaikan kepada matra daerahnya di Arab Saudi. Iya, daerah. Ya. Tetapi sekarang peradabannya sudah maju, bisa pakai aplikasi yang apapun. Karena Muhammadiyah mengacu kepada global, ya. Walaupun di Alaska atau di benua Amerika itu sedikit minoritas umat Islamnya, tetapi mereka sudah melihat hilal, ya berlaku juga untuk yang sebelumnya. Maksudnya, kan dari arah, misalkan dari sini yang paling dekat ini kan Selandia Baru, atau mungkin Papua, atau Papua Nugini, terus kemudian di Rusia di sini. Di Arktik, sini kan Antartika ya, benua Antartika. Ini kan Pasifik. Kenapa sini perbedaan? Jadi kalau sudah masuk ke sini, itu sudah beda hari masuk. Jadi perbedaan jalan sini dari apa nih? Ahad ya. Di Amerika masih pagi atau iya masih mau masuk ke ini. Tapi kalau sudah masuk sini, ini perbedaan hari. Karena sini lautan Pasifik yang sangat luas. Itu sudah terjadi dari entah itu dari sekarang penerbangan ya. Kalau dulu kan pelayaran. Karena sini tidak ada pulau-pulau banyak, tidak ada. Makanya untuk penetapan international deadline ataupun garis hari di sini, untuk masuk sini itu beda hari gitu. Nah kira-kira misalkan saya sini Jumatan, kalau saya ke Amerika pakai pesawat, bisa Jumat lagi loh Pak. Paham? Iya. Saya di sini sholat Jumat di Rusia yang paling pojok sini. Terus ke Kanada, ya, di atas Kanada ya, Greenland, ada masjid. Saya bisa sholat Jumat 2 kali loh Bapak Ibu. Makanya tidak ada benar dan tidak ada yang salah. Tetapi Muhammadiyah ingin mengklirkan, membuat ke arahnya lebih maju, ya, untuk misalkan suatu saat ada orang Islam di sini, ya,
Apakah ngikutin di sini? Ya ngikutin di sini karena dia sudah melihat hilal. Walaupun matahari sudah di sini itu masih minus, tapi kan dalam perjalanan bulan dan matahari itu kan berdampingan. Nanti suatu saat bisa istimewa, bersejajaran. Ini kalau misalnya keterangan seperti ini ya agak susah. Tapi bagi orang-orang yang ahli astronomi, paham. Ya, Bapak Ibu. Iya, terlihat di sana ada hilal situ. Ya, misalkan di tanggal 17 di Indonesia belum kelihatan, masih di bawah. Jadi gini loh Bapak Ibu sekalian, hilal itu harus posisi adalah bulan di atas matahari. Makanya sabitnya di sini, Pak. Ini matahari. Nah, ini garis cakrawala atau garis ya cakrawala. Ketika matahari turun, itu bulan terlihat hilalnya sini. Nah, ini berapa derajat sini? Kalau Muhammadiyah walaupun 0, itu udah masuk, dianggap dulu sebelum KHGT. Yang penting posisi bulan di atas matahari, walaupun 1 derajat. Nah, seperti itu. Kalau dulu maghrib itu altitude itu minimal 2 derajat, elongasinya kemiringannya itu adalah 3 derajat, kemudian dengan syaratnya itu 8 jam sebelum setelah konjungsi atau istimewa. Jadi sebelum terjadinya itu perjajaran antara bulan dan matahari. Tapi kan yang turun dulu kan bulannya. Ya, maaf, matahari dulu agar terjadi hilal. Sebelumnya kan konjungsi atau sejajar gitu loh Pak. Tapi terus kemudian matahari turun dulu. Mudahnya seperti itu. Nah, sini masih posisinya matahari di atas. Ini bulan, ini matahari di sini. Masih di bawah derajat. Harusnya kelihatan hilalnya setelah matahari turun di bawah bulan. Kalau sekarang maghrib 2 tahun yang lalu itu atau 3 tahun yang lalu maghrib itu adalah keputusan Menteri Agama Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia, lagi. Ya, itu sekarang 3 derajat, elongasinya 6,4 derajat. 3 derajat ketinggiannya bulan di atas matahari atau cakrawala. Seperti itu. Tapi di lokal. Monggo, kalau tidak paham silakan tanya. Ya. Nah, ini adalah perbedaan ya. Mulai tahun ini, sebelumnya sudah mulai di sosialisasi. Nah, gitu. Sebelumnya sudah ditentukan sama 18 itu sudah terlihat, jadi mulai tanggal 19. Tetapi ketika tanggal 17 Februari hari Rabu, Selasa ya, itu di Alaska tanggal 17 Februari itu sudah terlihat dengan astronomi loh. Makanya 18 sininya sudah puasa, sudah masuk sini. Ini tuh masih 17 di Alaska. Terus masuk di hari di laut Samudra Pasifik itu sudah masuk 18 Februari itu puasa. Dengan alat hisab astronomi Pak. Gimana? Yang itu maghrib. Ketua maghrib itu adalah lokal. Ya, ada yang tanya lagi? Monggo. Sudah cukup ya, itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa nanti setelah kajian.
Itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan kurang bisa berkenan. Jika yang saya sampaikan itu adalah benar dari Allah, jika ada yang salah itu dari saya sebagai manusia. Saya selalu disclaimer, bukannya saya yang paling benar, tapi selalu ingin mencari kebenaran. Aku lupa lihat atas tabiru innahu wal ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.